Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat, dan salam manis. Topik kita kali ini adalah mengenai agama dan anasir-anasirnya. Agama melibatkan berbagai unsur-unsur yang kita sebut dengan anasir-anasirnya. Pertama adalah Tuhan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Tuhan adalah sesuatu yang disembah, sesuatu yang dianggap menguasai seluruh alam ini, termasuk menguasai manusia, menguasai isi dunia. Tuhan itu yang harus disembah. Perintahnya harus ditaati. Dan Tuhanlah yang menentukan segala sesuatunya. Tuhan itu Maha Pencipta. Dialah yang menciptakan alam ini. Dialah yang menciptakan manusia. Dan dialah yang menentukan peraturan-peraturan, baik itu suruhan-suruhan maupun larangan-larangan yang ada di dalam agama tersebut. Jadi Tuhan itu adalah sesuatu yang harus disembah. Yang kedua adalah kitab suci dan yang menyampaikannya. Setiap agama mempunyai kitab suci dan disampaikan oleh seseorang yang mengembangkan ajaran daripada agama itu. Kitab suci berisi aturan-aturan, apakah itu perintah-perintah yang harus diikuti oleh pengikut-pengikutnya, dan larangan-larangan yang harus ditinggalkan, tidak boleh dilakukan oleh pengikut-pengikutnya. Justru itu dalam hal ini, kitab suci itu adalah sangat penting untuk menentukan identitas daripada suatu agama. Kemudian yang ketiga adalah pahala dan surga. Pahala adalah sesuatu yang disebut dengan ganjaran kebaikan seseorang. Jadi jika seseorang melakukan kebaikan, maka diberikan dia suatu penghargaan ataupun upah yang disebut dengan pahala. Sedangkan dosa adalah ganjaran yang diterima seseorang yang telah melakukan perbuatan larangan, perbuatan yang tidak baik, dan perbuatan yang memang tidak dibolehkan oleh agama. Yang keempat, sorga
dan neraka. Surga itu adalah suatu tempat di akhirat nantinya bagi orang-orang yang mempunyai kebaikan lebih baik, lebih banyak daripada keburukan-keburukannya. Surga itu adalah tempat yang membahagiakan seseorang, karena di sana terdapat segala macam kesenangan dan orang-orang di dalamnya tidak ada yang susah. Semuanya senang dan bergembira, menikmati kehidupan yang penuh dengan kesenangan hidup di akhir zaman, kesenangan yang kekal, kesenangan yang abadi, kesenangan yang mutlak, atau kesenangan yang sejati. Sedangkan neraka adalah satu tempat bagi orang-orang yang tergolong tidak baik selama hidupnya di dunia. Jadi yang banyak dosanya, dan di sanalah manusia disiksa dan mengalami penderitaan yang sangat berat. Kemudian mengenai ibadah yang kelima, dan termasuk doa. Ibadah adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mentaati perintah daripada Tuhan yang tertera dalam kitab suci. Dan biasanya ibadah itu dilakukan di suatu tempat khusus yang digunakan untuk tempat beribadah yang disebut dengan rumah ibadah. Dan ibadah itu biasanya diiringi dengan doa. Doa adalah suatu kegiatan memohon kepada yang Maha Kuasa, memohon kepada Tuhan apa yang diinginkan oleh manusia. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah pergaulan dunia. Pergaulan dunia artinya adalah kehidupan sehari-hari daripada manusia dan hubungan satu sama lain. Karena manusia itu hidup dalam suatu masyarakat di mana mereka akan melakukan hubungan-hubungan, apakah itu hubungan keluarga, hubungan bisnis, dan sebagainya itu. Jadi bagaimana hubungan antar manusia itu juga merupakan bagian daripada unsur-unsur agama tersebut. Jadi dalam hal ini agama adalah sesuatu yang meliputi kehidupan di dunia. Dunia adalah tempat untuk berbuat, apakah kita mau berbuat kebaikan atau berbuat kejahatan. Dan itu tercantum dalam kitab suci yang disampaikan oleh seseorang yang menyampaikan ajaran-ajaran tersebut. Dan sebagai ganjaran daripada perbuatan-perbuatan kita, kita akan mendapatkan pahala atau dosa. Dan sebagai ganjaran daripada perbuatan kita tersebut, maka di akhirat nanti kita akan ditempatkan apakah di sorga atau di neraka. Untuk itu kita harus mempunyai hubungan baik dengan Tuhan melalui ibadah
dan doa yang dilakukan di rumah-rumah ibadah. Begitu juga hal ini akan dikaitkan dengan bagaimana hubungan manusia sesama manusia, apakah baik atau tidak. Semuanya itu akan dijadikan sebagai penentuan apakah seseorang itu baik atau tidak, apakah seseorang itu mendapat pahala atau tidak. Itulah aturan daripada agama itu. Maka setiap pengikutnya harus menuruti ajaran daripada agama itu. Jadi agama itu adalah pilihan. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Seseorang boleh melakukan pilihannya terhadap agama yang diyakininya akan membawanya kepada jalan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Untuk itu tidak boleh ada intervensi dari siapapun, termasuk intervensi daripada penguasa terhadap warganya, terhadap penduduk untuk memeluk suatu agama. Jadi dalam hal ini agama itu adalah pilihan dan setiap orang bebas untuk memilih, untuk memeluk agama yang disukainya. Demikian ulasan kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat, dan salam manis. Jangan lupa subscribe, klik, dan share. Terima kasih.